Jumpa kembali bersama saya belajar matematika di channel Erni Mola dengan materi vektor bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan di setiap video saya. Kita lanjut saja. Hari ini kita akan menggambar vektor di bidang dimensi 2 dan vektor di ruang dimensi 3. Seperti apa? Mari kita lihat bersama. Vektor di bidang dimensi 2. Mengapa disebut di bidang dimensi 2? Karena dibentuk oleh dua sumbu kartesius. Sekali lagi, dibentuk oleh dua sumbu kartesius. Kalau di dunia nyata, dimensi 2 itu kita lihat seperti lantai, tembok, permukaan meja, atau permukaan-permukaan datar lainnya, itu merupakan bidang datar yang disebut bidang dimensi 2 karena pembentuknya adalah dua sumbu kartesius. Yang pertama, sumbu apsis yang kita sebut X, sumbu mendatar, dan sumbu tegak, sumbu ordinat yang kita sebut sumbu Y. Lebih jauh bagaimana posisi titik di bidang dimensi 2? Mari kita lihat bersama. Jika ada titik P dengan koordinat X1, Y1. Bagaimana letak P ini dalam bidang dimensi 2? Kita bentuk sumbu apsis, sumbu X, tegaknya sumbu Y, sumbu ordinat. Kita mulai dengan apsis X1. Iya, ini titik X1, Y1. Nah, titik ini yang disebut titik P, X1, Y1. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh dalam bilangan. Bagaimana menggambar vektor di ruang dimensi 2 untuk vektor AB dengan titik A 2,4 dan titik B 4,1. Kita bicara vektor AB, berarti A-nya ini sebagai titik pangkal dan B akan merupakan titik ujung. Kenapa? Karena vektor AB adalah, kalau penulisan vektor AB demikian, A titik pangkal, B titik ujung. Mari kita lihat. Yang pertama kita posisikan dulu titik A 2,4. Ini sumbu X, sumbu Y, X-nya 2, Y-nya 4. Ini titik A dengan koordinat 2,4. Selanjutnya kita memposisikan titik B 4,1. Absisnya 4, ordinatnya 1. Ini titik B 4,1. Sekarang vektor AB berarti dari pangkalnya A, ujungnya B. Ini yang kita sebut vektor AB. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Kita lanjut. Bagaimana menggambar vektor di ruang dimensi 3? Kita gambarkan vektor PQ dengan titik P 242 dan titik Q 134. Kalau dimensi 2 tadi melibatkan dua sumbu kartesius, maka di dimensi 3 akan melibatkan 3 sumbu kartesius. Kalau di dimensi 2 kita mulai dengan X, Y, tinggal kita sambung. Sumbu yang satu disebut sumbu Z. Bidang dimensi 3 itu kita bayangkan kita sekarang berada di ruang. Dalam ruangan ini ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, sekarang kita posisikan dulu sumbu-sumbunya. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Dah. Sekarang kita posisikan titik P 242. Dari X melalui titik 2 sejajar sumbu Y. Iya.
Selanjutnya, dari Y-nya 4, tarik garis sejajar sumbu X. Iya, bertemu di satu titik. Nah, ini titik bantu ya. Dari titik ini dibuat garis dari titik pangkal. Oke, selanjutnya kita cari Z-nya 2. Nah, dari garis yang ini, dari titik pangkal ke titik bantu ini, dibuat garis sejajar melalui Z2. Nah, perpotongannya ini akan membentuk titik P. 2, 4, 2. Jadi sudah nampak ya, ini titik P ini berada di dalam ruang. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Oke, ini OP. Selanjutnya kita akan memposisikan titik Q 1, 3, 4. X-nya 1 sejajar sumbu Y. Y-nya 3 bertemu di satu titik, kita namakan titik bantu ya. Terus dibuat garis dari titik pangkal. Oke. Nah, garis dari titik pangkal ke titik ini kita buat sejajar dengan Z4. Ini ya, dari Z4 dibuat sejajar. Perpotongannya membentuk jajaran genjang. Nah, di titik pojok ini kita sebut vektor Q. Ya, OQ itu vektor Q. Titiknya sendiri namanya titik Q. Nah, kita akan menggambar vektor PQ, berarti pangkalnya di P, ujungnya di Q. Ini vektor PQ. Ya, kalau masih bingung bisa diputar ulang ya, atau diperlambat supaya bisa lihat ini garis-garis pembentuk, bagaimana cara membentuk lewat sumbu-sumbunya satu persatu agar tidak keliru. Pada prinsipnya harus terbentuk jajaran genjang. Ya, saya ulang lagi sekali lagi. Jika ada masih mengalami kesulitan, bisa diperlambat atau diputar ulang pada bagian ini. Kita maju dulu ke bagaimana menggambar vektor di ruang dimensi 3 untuk titik yang bernilai negatif pada sumbu kartesiusnya. Kalau tadi, seperti contoh tadi, hanya untuk titik-titik yang positif. Nah, pada kesempatan berikut kita juga akan melihat posisi untuk titik-titik yang bernilai negatif. Kita akan menggambarkan titik P negatif 2, 2 negatif 3, dan titik Q 2, 3, 4. Kita mulai menggambarkan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, di sini ada nampak garis titik-titik ya. Kalau tadi sumbu X positifnya nampak ke depan, negatifnya itu seolah-olah menembus ruangan ini, tidak kelihatan dari depan. Tetapi dibuat garis putus-putus agar bisa digambarkan posisi titik P ini. Oke ya? Begitu pula dengan sumbu Z. Nah, yang nampak dari 0 ke atas ini sumbu positif kelihatan. Yang titik-titik seolah-olah dia menembus ruang itu ke bawah, tidak kelihatan. Tetapi tetap dibuat skala untuk memposisikan titik P dan Q yang mau kita cari. Kita lihat pertama titik P, negatif 2, 2, 3. Berarti dari mana? X ya. X-nya dari negatif 2, berarti di belakang. Nah, garis sejajaran sumbu Y. Selanjutnya, Y-nya 2. Dari titik 2 dibuat garis sejajar sumbu X. Bertemu di titik bantu ya. Kita misalkan titik A begitu. Terus garis OA. Sudah? Selanjutnya Z-nya min 3. Berarti posisikan dari min 3 ini tapi sejajar dengan OA. Masih ingat tadi? Harus dicari jajaran genjang. Nah, ini jajaran genjangnya. Perpotongan titik ini yang kita sebut sebagai titik P dengan koordinat negatif 2, 2, dan negatif 3. Selanjutnya kita akan memposisikan titik Q dengan koordinat 2, 3, 4. Dari sumbu X kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y melalui 2. Nah, ini ya 3. Karena Y-nya 3. Temulah satu titik bantu. Kita namakan titik B. Selanjutnya buat garis. Garis yang sejajar dengan garis OB yang melalui Z4. Dapat satu jajaran genjang.
Di titik pojok jajaran genjang, ini yang disebut titik Q. Nah, ini vektornya. Sekarang kita akan memposisikan vektor PQ. Kalau vektor PQ berarti pangkalnya di P, ujungnya di Q. Ini ya, yang disebut vektor PQ. Kalau masih bingung, bisa diperlambat atau diputar ulang. Pada prinsipnya, digambarkan satu persatu komponen mulai dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dengan prinsip mencari jajaran genjang untuk membentuk setiap titiknya. Untuk memperdalamnya, mari kita lihat latihan soal. Yang pertama, gambarkan vektor yang dibentuk oleh titik 3, -4, dan 2,7. Yang kedua, gambarkan vektor yang dibentuk oleh titik 134 dan 251. Yang ketiga, gambarkan vektor yang dibentuk oleh titik -1, 24 dan 2, -3, 1. Coba kalian menggambar atau memposisikan titik-titik ini pada bidang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Dan soal latihan ini akan saya bahas atau saya perlihatkan di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komen apabila Anda mengalami kesulitan atau beri masukan demi perbaikan video saya ke depan. Sekian dan terima kasih.